Ya, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada kesempatan ini, kita akan mendengar kabar baik dengan judul Keberanian Percaya. Keberanian Percaya. Dalam part yang pertama tentang kasih Allah sempurna dan tidak ada penghukuman. Keberanian percaya itu bicara tentang keberanian, yaitu keyakinan, ya, keteguhan. Kenapa dia berani percaya? Kenapa dia berani teguh? Nah, ya, percaya bicara tentang iman tentu saja, ya. Nah, confident bahasa Inggrisnya, confidence, ya. Dan apa yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan pagi hari ini itu ditulis oleh Yohanes, ya. Jadi dari kitab Yohanes, dari kitab 1 Yohanes. Nanti kita lihat kalau kita search di Google bahwa tentang keberanian percaya itu hanya ada di kitab 1 Yohanes itu. Ya, ada 4 ayat, saudara boleh catat dari 1 Yohanes 4 ayat 17, 1 Yohanes 3 ayat 21, 1 Yohanes 5 14, 1 Yohanes 2 28, ya, 4 17, 3 21, 5 14, 2 28, ya. Disebutnya keberanian percaya. Kenapa Rasul Yohanes bisa menyatakan confident atau keberanian percaya ini, ya. Dari rasul-rasul, 12 rasul-rasul, seringkali kalau kita disampaikan bahwa 11 itu mereka mengalami disebutnya martir, ya, mati seperti Petrus disalib dan sebagainya, ya. Hanya Yohanes, ya, yang mengalami betul dia digoreng, ya, ditaruh minyak panas, ditaruh di tengah kolosium untuk dibakar, tapi dia tidak mati, ya. Dan kenapa rahasia keberanian percaya ini kita mau dengar pagi hari ini, ya. Untuk gambarannya mungkin saya akan kasih lihat seperti ini. Ketika Petrus berhadapan dengan Tuhan Yesus yang berkata, aku akan disalib, aku akan mati, aku akan menderita seperti ini. Petrus berkata, oh jangan, ya, itu tidak boleh terjadi. Ya, aku akan mati bersama-sama dengan kau, aku akan mengikuti kau, aku nggak akan lari, ya. Tetapi kenyataannya seperti Tuhan Yesus bilang, Petrus, malam ini ayam tidak akan berkokok, ya, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi kenyataannya ketika Petrus membanggakan kasihnya kepada Yesus, dan itu oleh dunia itu sangat keren, ya, bahwa manusia menyatakan kasihnya, rela mati, ya. Tapi kenyataannya bahwa ternyata manusia itu tidak sanggup, ya. Nah, lain dengan Yohanes. Yohanes selalu menyatakan bahwa dia orang paling dikasihi Tuhan. Ya, dia murid paling dikasih Tuhan. Ya, kalau saudara lihat search bahwa siapa murid yang paling dikasihi Tuhan, selalu orang bilang Yohanes. Padahal itu hanya ada di kitab Yohanes. Yohanes menulis tentang dirinya sendiri. Ya, jadi kalau dia bilang Tuhan Yesus tentu mengasihi semua murid-muridnya, sama. Ya, karena kasihnya nggak berubah. Ya, panjang, lebar, tinggi, dalam, kasihnya besar, kasihnya dalam. Kasihnya begitu besar buat kita, buat dunia ini bahkan nggak berubah, ya. Tetapi orang yang satu mempraktekkan kasihnya kepada Tuhan, yang satu menyadari kasih Tuhan kepada dirinya. Nah, kita lihat, ya, kalau dari kisah Petrus dan Yohanes ini, ya, ketika murid-murid semua bahkan Petrus menyangkal dan lari waktu Yesus disalib. Hanya Yohanes yang ada di bawah salib Yesus. Ya, bayangkan, dia dengan ibu Maria, dengan satu perempuan yang lain, ya,
Maria Magdalena, ya, bahwa ibu itu anakmu, anak itu ibumu, ya. Jadi hanya Yohanes. Ya, ternyata kasih Allah itu ketika kita terima, kalau kita terima kasih Allah yang besar, kita lebih mengasihi. Ya, itu firman Tuhan. Nah, itu paradoksnya. Jadi Tuhan nggak terpesona kalau bilang, Tuhan saya rela mati buat engkau, saya mengasihi engkau. Faktanya manusia semua mulutnya lebih mudah berkata-kata, ya, daripada kenyataannya. Nah, itu yang kita pertama yang kita lihat. Nah, kemudian keberanian percaya ternyata muncul daripada apa? Dari kasih, ya. Nah, percaya itu apa? Percaya itu iman, ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1, ya. Iman itu dasar. Iman itu juga bukti. Bukti itu dalam bahasa Inggrisnya title deeds, ya. Seperti sertifikat, ya. Kita udah pegang, kita belum lihat, kita udah percaya, ya, teguh, ya, di situ, ya. Dan iman itu juga disebut seperti password. Kalau saudara punya handphone atau laptop, ya, saudara lupa passwordnya, saudara nggak bisa masuk. Nah, iman tuh password, ya. Iman tuh dikatakan Roma 5 ayat 2, saya bacakan, ya. Sebelum saya masuk ke Yohanes, ya, kita dengar dulu backgroundnya, ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Jadi oleh Yesus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, lihat, kemuliaan, glory kepada glory, tapi jalan masuknya iman, ya. Jalan masuknya oleh iman. Nah, iman juga disebut seperti tadi Ibrani 11 ayat 1, dasar dan bukti. Itu juga merupakan apa? Merupakan mata uang, ya. Currency, mata uang yang berlaku di surga. Ya, Tuhan melihat apa? Tuhan melihat iman. Ya, tapi saya nggak punya, Pak. Tambahkan iman. Tuhan juga yang buat, ya. The author of the finisher of our faith. Penulis dan penyelesai iman kita siapa? Yesus juga. Jangan takut. Kita terima. Jadi kita dengar, kita terima, kita percaya. Nah, tapi kita memiliki apa? Keteguhan. Ya, ini yang kita akan lihat hari ini, ya, keteguhan, confident, ya. Atau dalam bahasa Yohanesnya katakan keberanian percaya. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dengar kasih karunia Tuhan. Ya, bahwa Tuhan semua baik, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu waktu kita dengar firman, ya, seperti sekarang ini kita dengar firman, iman timbul. Ya. Sebaliknya kalau kita dengar ketakutan timbul dari mana? Dari mendengar juga. Pintu masuknya, ya. Kalau nggak mendengar, ngelihat. Ya, firman Tuhan katakan pintu masuknya adalah telinga, pintu masuknya adalah mata, ya, firman, ya. Dan baik iman, baik takutan, ya. Ketakutan muncul dari apa? Mendengar apa? Mendengar manusia. Nah, sekarang ketika kita mendengar Tuhan, ya, yang muncul apa? Iman. Oke, kita mulai, ya. Yang pertama itu adalah keberanian percaya bahwa kasih Allah sempurna. Ya, tadi kita udah cerita di awal, ya, bahwa confident-nya Yohanes adalah kasihnya Tuhan terhadap dia. Ya, firman Tuhan bilang gini, bukan kamu yang mengasihi aku, kata Tuhan, ya, tapi akulah yang mengasihi kamu. Itulah kasih itu. Ya. Itulah kasih itu. Jadi kita percaya kasih yang suplainya dari Tuhan. Nah, Yohanes percaya begitu. Ya, ketika dia mau digoreng, Yohanes, kalau kamu mau menyangkal Yesus, mau menyangkal Yesus nggak mau. Kalau kamu menyangkal, saya bunuh kamu. Nggak bisa. Tuhan mengasihi saya, kamu nggak bisa bunuh saya. Kamu saya goreng kamu di minyak panas. Masa kamu bisa selamat? Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Dan Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya orang paling disayang Tuhan. Dimasukin penggorengan, dia nggak mati. Masa begitu ceritanya Pak Melki? Ya nanti kita tanya di surga. Yohanes gimana sih waktu itu? Karena saya membayangkan ketika Petrus ditanya yang sama, Petrus, kamu menyangkal Yesus nggak? Petrus jawab, nggak mau. Saya dulu juga nyangkal aja.
sekarang saya diselamatkan lagi, ya kan? Saya bunuh kamu kalau kamu nggak mau menyangkal. Dibunuh. Saya nggak takut mati. Mungkin dia masih kepikir sama dirinya sendiri. Saya salib kamu. Ya, tapi kalau disalib juga jangan sama kayak Tuhan ya. Saya maunya dibalik. Nah, bagi saya itu pernyataan itu bukan pernyataan rohani. Petrus mungkin bukan takut, tapi dia berpikir, ya bolehlah lu bunuh saya, tapi saya jangan disamain sama Tuhan Yesus. Saudara, andai kan sama seperti Yohanes, Petrus bilang gini, kamu gak bisa bunuh saya. Yesus yang telah mati buat saya ada di dalam saya. Kamu tidak bisa sentuh saya. Saya biji mata Tuhan. Saya orang paling disayang Tuhan. Saya percaya gak ada yang bisa menyentuh dia. Ya, tapi nanti kita tanya di surga. Keberanian percaya akan kasih Allah sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 17. Saya bacakan buat saudara ya. Ini yang pertama. Jadi Yohanes menyampaikan tentang keberanian percaya. Sama-sama saya katakan keberanian percaya. Ya, teguh. Dalam hal inilah kasih Allah agape ya, kasih Allah agape itu sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Ya, ditulis ya, keberanian percaya, confidence. Pada hari sebentar ya saudara ya. Sebentar, ini Alkitab saya kepotong ya. Mestinya pada hari penghakiman ya. Sorry. Sebentar, saya lihat buka. 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Pelan-pelan aja. 1 Yohanes 4 ayat 17. Maaf, catatan saya kepotong di handphone. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini, ya. Jadi kasih Allah itu sempurna di dalam kita, ya. Kasih Allah itu sempurna di dalam kita ketika kita punya keberanian percaya. Ya. Tapi kan ada krisis, Pak, ya. Pada hari penghakiman, ya. Harinya singular, ya. Hari penghakimannya tuh krisis. Gak banyak, ya. Mungkin kita mengalami krisis, tapi kita tetap percaya. Seperti Daniel. Kamu mau menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar nggak? Nggak mau. Atau nggak boleh minta sesuatu apapun kecuali kepada Nebukadnezar nggak, raja? Nggak mau. Saya tiap hari menyembah kepada Allah di Yerusalem. Ya. Nanti dibunuh loh. Dimasukin gua singa. Dia bilang, percuma deh. Ya kan? Kamu mau ngancam saya. Kalau Tuhan nolong, ya dia tolong. Ya, Sadrak Mesak Abednego juga sama. Ya, seperti itu. Kalau Tuhan pasti menolong saya. Kalau dia nggak tolong, saya tetap nggak mau menyangkal Tuhan. Faktanya ketika mereka mempunyai keberanian percaya, mulut singa dikatup oleh Tuhan. Ya, api yang dapur api yang harusnya membakar Sadrak Mesak Abednego, tidak bisa membakar mereka. Itulah contoh keberanian percaya. Ya. Kalau kita punya keberanian percaya, akan bahkan krisis, hari penghakiman krisis ya, bahasa aslinya ya. Dia bilang gini, sama as he is, so are we in this world, ya. Karena sama seperti dia, as he is, ya, kita juga ada di dalam dunia ini. So are we in this world, ya. Sama seperti dia, demikian kita juga ada di dunia ini sekarang. Yesus bisa kena wabah corona misalnya? Nggak bisa di surga. Nggak ada wabah virus. Demikian kita di bumi sekarang ini. Celaka, miskin, kerusakan rumah tangga, kerusakan anak-anak, kerusakan kehidupan, tragedi, wabah. Kita lihat Yesus di surga. Tidak. Demikian kita di bumi sekarang itu. Itulah keberanian percaya akan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi kita deklarasikan, saya orang paling disayang Tuhan, saya orang paling dikasihi Tuhan. Ya. Saya diberkati sangat besar, saya disukai sangat tinggi, saya dikasihi sangat dalam. Ya, kasih yang sempurna.
Ya, karena itu kita terus yakin ya. Kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil ya. Roma 1 ayat 16 katakan gini, keyakinan yang kokoh terhadap Injil, kabar baik ya. Keyakinan yang kokoh akan Injil, good news ya. Oke, yang kedua ya, Yohanes bilang apa? Yakin tidak ada penghukuman. Nah, ini banyak orang nggak yakin seperti itu ya. Berapa orang diajarkan bahwa belum tentu selamat. Oh, nggak bisa ya. Ini lihat nih khotbah-khotbah akhir zaman. Ini lihat nih ya tentang peta zaman. Nanti di kitab Wahyu pasti dihukum, pasti ada penghakiman, ya kan? Jadi orang nggak yakin. Saya ini bukan nggak yakin selamat ya. Ya selamat sih, tapi seperti dalam api, seperti dibakar. Orang mulai keluar ayat, ya seperti kayu, jerami, rumput kering, dibakar. Padahal orang nggak pernah lihat bahwa ada emas, perak, batu permata. Oh itu kita, bukan, itu Yesus. Kita di dalam Yesus, kita mengandalkan Yesus. Dalam seluruh kita katakan Yesus. Emas, perak, batu permata, anti api. Ya, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus? Roma 8 ayat 1. Tidak ada ya, tidak ada. Ya. Jadi kalau kita Wahyu untuk apa? Saya percaya ya, bahwa dari Wahyu 1 sampai dengan Wahyu 5 tentang gereja, tentang church. Tapi ada Pak yang ditegur, yang dihukum, ya ditegur, diajarin, ya, tetapi tetap keselamat, ya kan? Nah, ketika kita sudah diangkat, kenapa? Karena Tuhan berjanji, I'll never leave you, I'll never forsake you. Aku Immanuel, tidak mungkin meninggalkan kau, tidak mungkin melepaskan kau. Aku berserta dengan kau selama-lamanya. Aku meterai engkau dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diangkat, Yesus datang di awan permai, Roh Kudus diangkat. Kita ikut, saudara. Gak mungkin ditinggalkan. Gak mungkin. Kenapa? Karena kita mempelainya. Nah, baru bersama-sama turun ke bumi. Tapi kan ada orang Kristen. Untuk Yahudi, saudara. Jadi harus bedakan. Yang pertama kita harus bedakan adalah di dalam Kristus atau di luar Kristus. Di dalam Kristus tidak dihukum, di luar Kristus menerima hukuman. Kenapa? Menolak keselamatan. Ya, tetapi kita juga mesti lihat ada Yahudi, ada non-Yahudi. Jews, Gentile. Dari Yahudi, non-Yahudi ada church yang terdiri dari Jews, Messianic Jews, dan non-Yahudi. Church, kita diselamatkan nggak? Diselamatkan. Dari murka, dari murka, dari penghukuman, dari penghukuman. Ya, mutlak nggak? Mutlak, 100%. Nah, ketika orang Kristen ya mempunyai keyakinan yang kokoh. Sekali lagi Rasul Paulus memakai keyakinan yang kokoh. Ya, keberanian percaya itu keyakinan yang kokoh. Ya, keyakinan kokoh, iman yang teguh. Ya, keberanian percaya. Saya ulang-ulang ya, bahwa dikatakan gini, Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya tidak turut dihukum, ya, tidak turut dihukum. Kita memberi keberanian percaya untuk mendekati Allah dan tidak turut dihukum. Ya, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah dan tidak turut dihukum. Ya, orang selalu membawa orang Kristen mungkin diberitakan nanti kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ya, bisa dihukum, bisa dianggap kurang. Saudara, kita datang ke tahta pengadilan Kristus itu adalah bema seat of Christ. Tahta itu seperti panggung, ya, ketika Olimpiade orang naik dan diberikan Stefanus, diberikan mahkota. Siapa yang menang? Yesus. Ya, kita ini menikmati reward mahkota itu dengan kesadaran penuh bahwa supply-nya semua dari Tuhan. Ya, jadi bukan untuk dihukum. Tidak turut dihukum, firman Tuhan katakan. Tidak turut dihukum. Ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih
Karena kami tahu, ya, kami belajar dari Rasul Yohanes bahwa dia mempraktekkan bahwa dia adalah orang paling disayang Tuhan. Kami juga seperti itu. Kami pribadi paling disayang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat, mengalami, ya, menikmati bahwa kasih Allah itu sempurna dalam kami. Dan yang berikutnya, kami tidak turut dihukum. Kami tidak akan dihukum. Itu keberanian percaya kami. Terima kasih Bapak. Biar semua orang yang mendengar firman Tuhan memiliki keyakinan yang kokoh akan kabar baik Injil. Kabar baik, good news. Pada hari ini kami mendengarnya. Tuhan berbicara terus dan memberikan kepada kami kehidupan yang tidak dihukum, kehidupan yang sangat menyadari kasih Bapa kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.